Tarino Bacaronin Kasuroga Basengat Kajubata. Ya, terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya rekan-rekan dari komunitas untuk Bangkal, juga warga desa Bangkal dalam hari ini yang juga turut hadir di aksi kita. Ada dari pihak keluarga korban ya, untuk menyampaikan aspirasi pada hari ini di depan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah. Aksi ini bertujuan damai. Kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang paling utama bahwa aksi ini untuk menyampaikan aspirasi ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, mengapa kita melakukan aksi di depan Kejati? Sebelumnya kita mendapatkan informasi bahwa di tanggal 7 Maret yang lalu proses hukum atas peristiwa yang kami sebut pembunuhan atau extrajudicial killing Warga Bangkal pada 7 Oktober yang lalu itu telah tahap 2 atau telah diterima oleh pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sudah 2 kali mengirimkan surat. Ya. Jadi ini juga kita sampaikan ke kawan media. Jadi kita tidak hanya sekedar aksi, tapi kita juga sudah mengirimkan surat secara resmi atas nama keluarga korban sebagai penasihat hukum. Jadi secara aturan undang-undang itu diperbolehkan. Nah, harapan kami di sore hari ini mungkin ada perwakilan saja untuk melihat kami di sini, untuk melihat saja, untuk mendengarkan. Adil Katerino Bajuromin Ketiga Bersengat Kabukata. Harus. Saudara sekalian, adik-adik sekalian, dan juga bapak-bapak yang hadir di sini, izinkan saya mewakili pimpinan yang merupakan di bidang umum dan koordinator menyampaikan rasa terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian yang berhadir di sini untuk menyampaikan aspirasi. Dan pada kesempatan ini kami sudah mendengar aspirasi dari saudara sekalian, dari keluarga tadi, kemudian juga mewakili dari mahasiswa, juga mewakili dari masyarakat. Tentunya kami ini menyampaikan perhatian juga, dan pada prinsipnya kami di Kejaksaan ada selaku penuntut umum yang merupakan bagian daripada penegakan hukum, dan kasus yang terjadi Seruyan ini sekarang sebagaimana disampaikan dan juga sudah diketahui dari teman-teman sekalian, dilimpahkan ke Kejaksaan dan sebentar lagi akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi dari kami menerima hasil dari penyidikan dari pihak kepolisian, dan kita di Kejaksaan akan segera untuk mengadili, dan itu terbuka. Jadi sekali lagi terima kasih atas informasi, atas masukannya, dan pada kesempatan ini juga tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan yang telah juga membimbing kita semua mengamankan sehingga aspirasi yang disampaikan saudara-saudara kalian, mana di bulan Ramadan ini penuh dengan kedamaian,
tidak semacam atau tempat bisa menerima aspirasi dari masyarakat dan juga adik-adik sekalian. Tentunya hal itu pasti akan memberikan masukan bagi kami dan proses ini tidak akan berhenti di tempat kami. Pasti akan kami bergerak, kami akan sidangkan. Dan itu semua minta tolong dari saudara sekalian dapat mengamankannya. Sehingga pada persidangan nanti yang terbuka dan dibuka untuk umum bisa dapat diperoleh keadilan bagi kita semua. Semua adil untuk masyarakat, korban, dan juga kepada orang-orang yang merasa tersakiti. Dan untuk itu, sekali lagi, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyambutan saudara sekalian siap saja untuk menerima ini dengan harapan minta tolong kepada saudara sekalian tetap memberi informasi kepada kami, memberi masukan kepada kami untuk sekiranya dapat memberikan keadilan, kemampatan, dan juga kepastian dalam perkara yang terjadi sehari ini. Mungkin sekiranya itu yang bisa kami bantu sampaikan, dan ini ada beberapa orang tim ini sudah mendengar aspirasi sekalian dengan harapan setelah berakhir kita pulang kami semua masing-masing memberikan informasi kepada keluarga-keluarga dan kepada masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kami akhiri. Wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah ada perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, kawan-kawan silakan untuk membacakan pernyataan sikap. Setelah itu disampaikan. 1. Melakukan kewajiban sebagaimana penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut pelaku penembakan warga Desa Bangkal dengan pasal 340 KUHP pidana, junto pasal 338 KUHP pidana, sebagaimana bentuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. 2. Melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya sebagai penuntut umum untuk tidak berkompromi dengan pelanggar hak asasi manusia dan apalagi membela pelaku dengan pasal-pasal yang meringankan. 3. Melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan sumpah jabatan sebagai penuntut umum untuk tidak menjadikan proses hukum sebagai panggung sandiwara, namun menjadikannya tempat mencari keadilan khusus bagi keluarga korban. Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kiranya keadilan khususnya bagi korban dan keluarga korban bisa tegak pada peristiwa ini. Kami juga berharap tidak ada lagi keluarga-keluarga lain yang harus kehilangan keluarganya karena peluru tajam dari aparat penegak hukum karena sedang berjuang mempertahankan hak hidupnya dan keluarganya. Palangkaraya, 14 Maret 2024, solidaritas untuk Bangkal. Mohon diterima, Pak. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup masyarakat Bangkal! Hidup masyarakat Bangkal! Ya, kawan-kawan, mungkin dengan telah disampaikannya pernyataan sikap dari kita ke pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, maka kita bisa akhiri aksi pada kesempatan kali ini dan sekedar mengingatkan bahwa juga tadi telah disampaikan proses hukum akan berjalan dan memerlukan waktu yang sangat tidak sedikit ataupun panjang, sehingga pengawalan kasus ini tetap kita harus lakukan. Kawan-kawan siap untuk aksi kembali? Siap! Oke. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih ke pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili, yang telah hadir dan menemui kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada
Bapak aparat kepolisian yang telah juga mengamankan aksi kita, kawan-kawan media. Nanti sebelum bubar mungkin akan bisa melakukan wawancara dengan juru bicara dan mungkin ada perwakilan dari pihak keluarga. Mungkin itu saja, kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup masyarakat Bangkal. Terima kasih. Tuntutan dari masyarakat termasuk keluarga korban tadi soal pasal itu Pak yang diminta dimasukkan. Apakah pasal kelalaian itu dimasukkan oleh Polda atau gimana sih prosesnya? Terima kasih kepada rekan wartawan sekalian yang hadir. Tadi belum sempat ya menyampaikan terima kasih ya saya hadir di sini. Jadi sementara ini proses kita ini kan dalam proses sudah di P2 kita di penanganan perkara pidana umum dan tentunya ada pasal-pasal yang disangkakan di situ. Dijelaskan untuk teknisnya kan di persidangan ini, dan kita tentunya tetap berdasarkan kepada standar operasional prosedur setiap perkara ini kan bagaimana perkara pidana umum yang merupakan perkara yang sudah disangkakan oleh penyidik. Sepanjang pasal itu memenuhi persyaratan formil dan material, sehingga kita bisa B21 kan sudah melakukan itu lengkap, dan ini sudah di tahap 2 kan kepada kita. Tahap 2 ini artinya sudah terjadi penyerahan tersangka barang bukti, dan kita tolong kepada teman-teman sekalian mendukung kami. Jadi segera kami akan limpahkan ke pengadilan negeri di Palangkaraya. Itu bisa itu dibuka dan terbuka untuk umum di situ. Kita menyaksikan dan tentunya ini bisa berkembang. Kita lihat di fakta persidangan. Kalau kita kan melihat di fakta di berkas dan barang bukti yang ada, dan tentunya pada saat di persidangan nanti dari tim jaksa juga akan melihat bagaimana di persidangannya apakah sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan dan barang bukti atau ada perbedaan masih proses persidangan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan sehingga ada kepastian, kemudian ada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, istimewa kepada korban tadi kan, korban kreatif semua. Ini tentunya keadilan ini bukan semua bagi satu orang, dua orang, semua. Sekiranya itu yang udah bisa sampaikan. Berarti Bapak sepakat dengan pasal yang ditetapkan atau yang digunakan oleh penyidik polisian soal kelalaian gitu? Kita bukan sepakat atau tidaknya, tapi kita tentunya pasal yang disangkakan oleh penyidik dalam berkas perkara itu memenuhi formil material, gitu kan. Nah nanti di persidangan, segala macam kita lihat fakta di persidangan bagaimana. Kalau sudah berarti kalau di persidangan bisa ditambah lagi pertanyaannya juga. Ya, yang untuk yang keluarga misalnya dari pihak keluarga ya, yang kemudian yang diharapkan dengan proses hukum ini apa gitu? Apa harapannya? Yang pasti dari pihak keluarga meminta bahwa pelaku yang membunuh keluarga kami itu ditindak dengan tegas, dengan seadil-adilnya untuk mendapatkan kepuasan untuk kami keluarga, karena pada dasarnya almarhum Gijik itu adalah sebagai tulang punggung dari orang tuanya yang sekarang udah tua uzur di kampung, dan juga atas pembunuhan yang terjadi di Desa Bangkal itu adalah suatu hal yang sangat keji bagi kami juga untuk keadilan masyarakat, bahwa dalam perjuangannya, dalam masa dia menyuarakan, ikut terlibat sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang menyuarakan haknya, tetapi ditembak, dibunuh, dibungkam, bahkan sekarang terbaring makam almarhum Gijik bin Sukai di Desa Bangkal.
Kecamatan Seruyan Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Apakah betul katanya Dengan surat tewasnya Gijik itu sendiri, bagaimana di sana situasi? Apakah tuntutan itu kemudian terrealisasi atau sampai sekarang masih ada persoalan? Ya, ada suatu hal yang sekarang fenomenal yang terjadi bagi keluarga korban khususnya belum menerima, walaupun itu ada, belum menerima tuntutan yang sebenarnya itu dari hak yang ingin dicapai, yaitu dengan plasma yang ada di PT MBP itu sampai sekarang masih belum memiliki apa yang diinginkan oleh masyarakat maupun almarhum sendiri. Jauh dari kata kepuasan itu terpenuhi, tidak. Bahkan justru masyarakat dibagi dipecah belah. Bahkan hari-hari ini bisa ditanya, itu ada saudara almarhum, kalau kedua belah korban almarhum Gijik maupun Taufik itu masih belum menerima plasma yang dari PT MBP. Baik, kan pemerintah kan mengklaim sudah membentuk koperasi itu. Berarti apakah keluarga korban masuk dalam koperasi yang dibentuk oleh pemerintah? Sampai sekarang saya berani jamin keluarganya ada, masih belum ada yang terima. Baik dari almarhum Taufik, almarhum Gijik maupun almarhum Gijik maupun saudara Taufik. Ya. Gitu. Tadi dikatakan menolak berapa uang itu, berapa uangnya dan siapa yang memberi? Uang Katanya tadi dalam orasi kan menolak uang yang diberikan. yang dari plasma itu ya. Oh, memang banyak sekali isu dan lain sebagainya, cuman dari apa yang dikatakan ditolak itu benar ditolak. Siapa yang memberikan, berapa nilainya? Dan itu yang menurut informasi dari keluarga korban itu ada upaya ingin mendamaikan. Namun entahlah, kita tidak sebutkan secara gamblang, tetapi kawan-kawan pasti paham itu siapa. Tidak terlepas itu dari yang terlibat dalam hilangnya nyawa almarhum Gijik. Berapa warga yang menolak SHO? Pembagian SHO itu dari pemerintah itu berapa orang yang menolak? Kalau sampai sekarang masih kan dalam satu desa itu kan hampir keluarga semua. Iya. Masih banyak. Kalau 80% atau 70% itu masih ada yang belum menerima. San, terkait persoalan hukumnya sekarang, tadi pada saat kami wawancara, jaksa menyampaikan bahwa sebenarnya ada 2 pasal yang disangkakan ke pelaku, itu tidak hanya kelalaian tetapi juga penganiayaan yang menyebabkan kematian. Artinya di situ juga ada unsur kesengajaannya, jadi tidak total semua kelalaian. Namun pandangannya tim hukum gimana? Ya, memang kita mendapat informasi ada beberapa pasal ya, 351, 359, 360. Nah, 351 ini memang penganiayaan, tapi ancaman hukumannya adalah 2 tahun 8 bulan. Kemudian 359 itu kelalaian, itu ancamannya memang 5 tahun. Dan juga 360 kealpaan, lagi-lagi maksimalnya 5 tahun. Nah, kita itu memang menolak ini ya. Kita nggak sepakat dengan pasal itu karena kita anggap sangat ringan. Apalagi kalau ini putusan dari hakim nanti di bawah 5 tahun, otomatis si terdakwa atau terpidananya nanti itu nggak akan pernah dikeluarkan dari kesatuan. Artinya dia bebas tetap menjadi anggota Polri. Nah, sehingga kita merasa ini ada upaya seolah-olah ini melindungi Si pelaku dari penerapan pasal ini. Makanya kita menuntut terkait dengan pasal 340 dan 338. Nah, yang mana itu adalah 340 maksimal hukuman mati, 338 itu 15 tahun. Kita merasa itu cukup relevan, bahkan memiliki unsur karena kawan-kawan mengalami yang ada di warga ini. Ada perintah bidik kepalanya. Iya. Ini artinya memang unsur kesengajaan terpenuhi. Kemudian ada juga di video itu memerintahkan AK persiapkan.
Nah, artinya ini sudah apa ya, udah benar-benar ada niatan gitu. Udah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan, bahkan dari apa ya, rilis dari Polda itu menyatakan bahwa ada 19 magazin kan. Artinya setelah disiapkan peluru ini pun dari awal sudah ada niatan, sehingga kita menuntut terkait dengan penerapan pasal 340 dan pasal 338. Dari jaksa juga tadi menyampaikan bahwa pasal yang ada sekarang soal kelalaian dan penganiayaan tadi itu sudah memenuhi unsur formil ya, menguatkan, jadi mungkin itu akan tetap digunakan gitu. Artinya kalau tim hukum sendiri ngelihat dan juga keluarga, ini potensinya sedikit untuk merubah pasal itu. Ya, memang sebelumnya bahkan Polda juga sempat memasukkan pasal berapa itu yang terkait dengan alasan pemaaf. Nah, memang sempat kita surati tanggal 1 Desember, pihak Kejaksaan Tinggi kita surati terkait keberatan kita dalam pasal itu. Sehingga informasi terakhir yang tanggal 7 tahap 2, kita mendapatkan informasi bahwa pasal tersebut diubah. Tapi sayangnya itu 338, 340 sampai sekarang nggak ada dimasukkan. Bahkan tanggal 13 kemarin kita ingin ketemu sama pihak Kejaksaan. Tadinya dia janji jam kedua, tapi sampai sekarang jam keduanya nggak pernah dilaksanakan. Mungkin dari keluarga juga bisa nambahin Pak, kalau misalnya pasal kelalaian ini nanti yang akan terus dipertahankan sampai di pengadilan gitu Pak, apa yang akan dilakukan oleh keluarga dan apa yang dipikirkan oleh keluarga terhadap institusi pengadilan dan kejaksaan juga polisi? Ya, artinya mereka tidak lagi melayani atau menjalankan hukum yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya mereka mengabaikan suara masyarakat. Nah, padahal kasus Bangkal ini bukan hanya perhatian masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah, tetapi menjadi perhatian berbagai pihak, terutama bagi orang Dayak. Mungkin kawan-kawan tahu terjadi protes yang dilakukan oleh kawan-kawan seperti di Kalimantan Barat, di Jakarta dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya aparat penegak hukum maupun kejaksaan melihat akan hal itu. Jangan dianggap kasus ini redam atau hilang, tetapi lihat awal kejadiannya dong. Sampai sekarang pun sebenarnya orang banyak menunggu sampai kapan ini prosesnya jalan. Namun harapan besar apa yang disampaikan oleh kuasa hukum, penasihat hukum dari korban tadi, penerapan dari pasal 340 dengan 348 itu 338 itu dimasukkan supaya ada efek jera dalam artian jangan sampai lagi ada gijik 1, gijik 2 dan seterusnya. Masa masyarakat yang berjuang terus dilakukan dihadiahi dengan peluru panas dan kubur 1 kali 3 itu gitu. Jangan sampai lagi itu terjadi. Namun itu besar harapan kami sebagai dari keluarga korban itu dilaksanakan. Dan kita terus berupaya menyuarakan itu. Sip. Thank you. Makasih Bang Sandi, Bang Arpandi. Siap.